Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ini yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang media visual. Media visual ini yaitu suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum. Lebih tepatnya, media ini tidak dapat digunakan oleh tunanetra. Karena media visual ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama yaitu kelebihannya dapat dianalisis lebih mudah. Dan yang kedua yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu dapat mengakibatkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Yang keempat yaitu meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. Yang kelima yaitu mudah untuk diaplikasikan. Yang keenam yaitu tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Dan kekurangan dari media visual ini yaitu kurang praktis dalam penggunaannya. Dan yang kedua yaitu hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik dan yang berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu adalah tunanetra. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi cukup mahal karena sebelumnya itu menggunakan media ini harus mencetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu saudari Aini Musdalifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media audio atau media suara adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan tentang pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan juga kreatif. Di mana media audio ini diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Media audio ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu biaya yang digunakan hanya sedikit. Yang kedua, media ini mudah dibawa dan dipindahkan. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Dan yang terakhir, dapat merangsang keaktifan pendengaran dari peserta didik. Kekurangannya, yang pertama bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, tidak menggunakan video. Yang kedua, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir yang abstrak. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurdin. Di sini saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Media audiovisual adalah suatu jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Jadi, media audiovisual adalah suatu jenis media pembelajaran yang mengkolaborasikan antara
penglihatan, dan pendengaran. Contoh dari media pembelajaran audiovisual adalah video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran itu kan ada gambar dan suara. Nah, itu bisa dikatakan sebagai media pembelajaran audiovisual. Dalam media audiovisual itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan menyebutkan kelebihan-kelebihan di audiovisual. Pertama itu pemakaiannya tidak terikat waktu, sangat praktis, menarik. Harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali, menghemat waktu, dan video atau film dapat diputar. Dan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam media audiovisual itu yang pertama, jika memutar film terlalu cepat, siswa itu tidak dapat mengikuti atau memahami video pembelajaran tersebut. Yang kedua, untuk media film bingkai suara, media audiovisual itu memerlukan ruangan yang gelap. Dan yang ketiga, untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Dan yang terakhir, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media pembelajaran audiovisual. Karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun gambar diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung rumit dibandingkan dengan pembuatan media audio ataupun media pembelajaran visual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Agustin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik media pembelajaran, di mana terdapat dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Sediman, dan yang kedua menurut Garleg dan Henry. Menurut Sediman, beliau mengemukakan bahwa karakteristik media merupakan dasar pemilihan media belajar yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Dan yang kedua menurut Garleg dan Henry, mereka mengemukakan bahwa terdapat tiga karakteristik media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, fiksatif, dan yang kedua, manipulatif, dan yang ketiga, distributif. Nah, mari kita pelajari bersama tentang karakteristik media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, ciri fiksatif, di mana ciri ini merupakan kemampuan media pembelajaran untuk menggambarkan, merekam, memanipulasi suatu kejadian yang pernah terjadi di suatu negara. Contohnya, suatu peristiwa yang pernah terjadi di suatu negara. Nah, di sini para siswa dapat melihat kejadian tersebut melalui rekaman video ataupun foto-foto yang pernah diambil pada saat kejadian tersebut. Nah, itulah penggunaan ciri fiksatif. Yang kedua, ciri manipulatif. Media ini digunakan untuk mentransformasikan suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi ruang dan waktu. Nah, contohnya di sini suatu proses yang dialami oleh larva, di mana larva di sini mengalami perubahan menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, proses tersebut bisa kita percepat melalui pemutaran video. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa proses tersebut merupakan suatu transformasi dari larva menjadi kupu-kupu, dan itu dinamakan ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri
yang ditampilkan kepada siswa. Contohnya yaitu penggunaan CD ataupun proyektor. Di sini suatu pembelajaran ditampilkan secara bersamaan kepada seluruh siswa untuk mengetahui suatu kejadian yang pernah terjadi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media audio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Langsung saja ke materi. Hakikat dan jenis-jenis media dalam kelompok ini adalah berupa pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif, verbal maupun non-verbal, yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Secara umum, media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut. 1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Jadi audio itu dapat diputar kembali oleh si siswa jikalau katakanlah siswanya itu sulit untuk memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarannya siswa. Yang terakhir, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Sifat komunikasinya hanya 1A. Sangat sesuai untuk pengajaran musik maupun bahasa. Pesan informasi atau program terikat dengan jadwal siaran, contoh radio, alat perekam pita magnetik, dan laboratorium bahasa. Jadi media ini cocok diterapkan dalam apa yang saya tadi ucapkan ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis media pembelajaran di Indonesia yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam ini memerlukan media lain seperti proyektor dalam pengaplikasiannya. Contoh media proyeksi diam seperti film bingkai, televisi, dan video. Di mana penjelasan saya mengenai media permainan dan simulasi. Ada beberapa istilah dalam media pembelajaran ini. Misalnya simulasi dan permainan peran atau permainan simulasi. Meskipun berbeda-beda, semuanya dapat dikelompokkan ke dalam permainan. Ciri atau karakteristik dari media ini adalah melibatkan pelajar secara aktif ke dalam proses belajar. Peran pengajar tidak terlalu kelihatan, tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar pelajar. Dapat memberikan umpan balik secara langsung, serta memungkinkan penerapan konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata di masyarakat. Memiliki sifat luas karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran. Dengan mengubah alat dan persoalannya sedikit saja, mampu meningkatkan kemampuan komunikatif pelajar, mampu mengatasi keterbatasan pelajar yang sulit belajar dengan metode tradisional, dan dalam penyajiannya mudah dibuat serta diperbanyak. Mungkin hanya itu.